Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Saya akan melanjutkan pemeriksaan oftalmologis yang kemarin. Mungkin sedikit tidak nyaman, tapi ini penting untuk penegakan diagnosis. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan tekanan intraokuler. Jadi tolong Ibu lihat bawah. Nanti saya akan menyentuhkan tangan Ibu ya. Nah, yang pertama kita sini bulan menunjuk. Kemudian kita bandingkan dengan yang ada di tulang hidung. Kemudian kita coba lagi. Nah, di sini hasilnya sudah Bu. Di sini hasilnya kenyal, artinya normal. Nah, kalau misalnya keras seperti batu, itu kemungkinan Ibu terkena glaukoma akut. Tapi kalau terlalu lembek, kayak matanya kopong, itu ptysis bulbi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kornea. Yang pertama, kita inspeksi dulu, apakah ada kelainan kongenital. Di sini tidak ada, kemudian kita lihat apakah ukurannya normal. Nah, diameter normalnya itu sekitar 11-12 mm. Kemudian kita menggunakan pin light, sinarkan, kita lihat apakah korneanya jernih atau buram. Maaf ya Ibu. Nah, di sini hasilnya jernih karena struktur bagian matanya terlihat jelas, kemudian batas-batasnya jelas. Nah, jika terlihat buram, itu artinya ada udem, tapi di sini pasien normal. Nah, kita pastikan juga di bagian sini tidak ada lesi, tidak ada ulkus, tidak ada keratitis ataupun benda asing lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensitivitas kornea. Nah, di sini jadi kita kapasnya ini kita ambil yang bagian paling lembut. Nah, kemudian kita akan menyentuhkan ini ke kornea pasien dari mata yang normal, baru mata yang kesakit. Nah, Ibu santai aja ya, lihat ke depan santai aja. Nah, seperti itu. Kemudian kita, apakah Ibu dapat merasakannya? Ada benda yang menempel tadi saya? Iya, ada. Nah, kemudian di sini, nah, apakah merasakan Ibu? Ya. Nah, kemudian setelah itu kita tanyakan ke pasien apakah dapat merasakannya. Kemudian apakah mata kanan sama kiri sensitivitasnya berbeda atau tidak. Nah, kalau berbeda kemungkinan ini ada penyakit. Nah, jika terjadi penurunan sensitivitas artinya pasien terkena penyakit keratitis viral. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pupil. Kita pertama inspeksi bagian bentuknya, apakah bulat atau irregular. Kalau irregular itu sinikia. Sinikia itu ada yang posterior sama anterior, artinya pupilnya menempel di bagian anatomi mata di anteriornya atau di posteriornya. Tapi di sini bentuknya bulat normal. Kemudian ukurannya itu normalnya adalah 2-5. Kalau di bawah itu miosis, kalau lebih dari 5, ukurannya 5 mm itu mydriasis. Kemudian kita lihat apakah pupil di sebelah kanan dan sebelah kirinya sama. Nah, di sini sama, tandanya isokor, bukan anisokor. Kemudian di sini tidak ada ketutupan membran. Nah, kalau misalnya pupilnya tertutup membran, dia tandanya oklusia pupil atau bisa juga glaukoma sudut tertutup. Selanjutnya kita melihat refleks pupil. Yang pertama kita lihat refleks direct. Jadi maaf ya Ibu, saya akan menyinarkan mata Ibu. Nah, kita lihat apakah pupilnya itu mengecil. Ketika kita beri sinar, kalau dia mengecil artinya dia terakomodasi normal. Kita coba di sini. Nah, pupilnya menjadi lebih kecil. Kemudian kita mencoba yang indirect. Menggunakan pertama yang di sini kita menggunakan cahaya yang lebih redup. Kita perhatikan sebelah sini, terus sisi kontralateralnya kita berikan cahaya. Kita pastikan apakah cahaya yang sebelumnya ini, kemudian pupilnya apakah ikut mengecil ketika kita beri cahaya di bagian sisi lainnya. Nah, terus ini terbukti ketika mata kiri pasien disinarkan, kemudian kanannya ikut disinarkan, mata yang kiri ikut mengecil. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nervus 2. Kita mengetahui apakah ada kelainan nervus opticus. Ini namanya penilaian RAP. Di sini kita melihat apakah ada kelainan ataukah ada atrofi atau edem di bagian nervus opticusnya. Jadi kita maaf ya Ibu. Nah, kita cahayakan di sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Nah, jika ketika dari kanan ke kiri, kemudian kirinya itu terjadi pembesaran, artinya RAPD-nya positif, tandanya ada kelainan. Tapi di sini untuk mata yang kiri itu tidak ada kelainan. Sekarang kita coba dari kiri ke kanan. Nah, di sini juga refleks pupil RAPD-nya normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bilik mata depan dan iris. Di sini
kita lihat pertama aqueous humornya tidak ada hifema atau darah, tidak ada hipopion yaitu nanah atau pus. Nah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan kedalaman BMD. Nah, caranya kita menyinari di 45 cm, tapi mata kita fokus ke depan, kita lihat irisnya. Kita lihat apakah iris di bagian temporal dan nasal itu tersinari dengan sempurna. Oh, maaf ya, jilbabnya. Nah, di sini. Jadi mata kita perhatikan ke depan, ini cahayanya di sini. Di sini terlihat sempurna, semua bagian sama rata, jernih, batasnya tegas, tandanya normal. Nah, kita coba yang sebelah mata sebelahnya. Nah, kita lihat di sini dari sisi sini. Nah, iya di sini normal, semua cahaya. Jika cuma sebagian, artinya itu kedalamannya dangkal. Tapi ini karena semua jadinya dalam. Tadi juga di sini kita inspeksi irisnya. Nah, kita lihat di sini irisnya apakah jernih atau tidak. Ini di sini jernih. Di sini tidak ada iris bombe, tidak ada juga iris tremulans. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lensa mata. Di sini kita lihat apakah ada kabut yang menutupi bagian pupilnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini tampak jernih, tidak keruh. Nah, jika keruh, artinya pasien terkena katarak. Nah, katarak jenisnya pakai shadow test. Kalau dia positif, artinya kataraknya jenis imatur. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan funduskopi menggunakan oftalmoskop. Namun, di sini hanya alat peragaan. Yang pertama, kita tentukan apakah menggunakan midriasis atau tidak. Nah, jika menggunakan midriasis, cahaya yang kita gunakan adalah diameter yang besar. Jika tidak memakai midriasis, tandanya cahayanya kecil. Nah, kemudian kita pilih angka 0. Nah, lalu kita pastikan ruangannya ini gelap. Kemudian kita inform konsen ibu. Di sini jadi kita akan menggunakan midriasis. Cuma nanti selama 1-2 jam, ibu akan kesulitan melihat jarak dekat, akan kabur, kemudian matanya akan terasa silau. Nah, saya juga berharap sepanjang 1-2 jam ini ibu jangan mengendarai kendaraan supaya tidak berbahaya. Ini sedikit tidak nyaman, apakah ibu bersedia? Ya, ini penting untuk penegakan diagnosis ya ibu. Nah, setelah kita inform konsen, kita pastikan kita duduk di depan pasien. Kemudian kita yang pertama, jika memeriksa mata bagian kanan, kita memegang oftalmoskopnya di tangan kanan dan menggunakan mata kanan kita. Kemudian kita tarik kelopak matanya supaya tidak menutupi, supaya lebih ini. Dan kita minta pasien itu melihat satu titik yang jauh. Satu titik aja bu, lihatnya di depan. Lihat, fokus aja ya ke satu titik. Nah, supaya tidak mengganggu. Nah, kemudian nanti kita pertama periksa dulu apakah ada refleks merah. Kita periksa di jarak 30 cm, kita periksa. Di sini apakah ada refleks merah. Nah, jika tidak ada refleks merah, kita tidak usah melanjutkan penerusan pemeriksaan funduskopi. Cuman kalau ada, kita lanjutkan. Nah, caranya oftalmoskop ini kita sentuhkan di antara tulang dan seperti ini supaya terfiksir, tidak bergerak-gerak. Kemudian kita miringkan 15 derajat ke temporal supaya nanti kita dapat melihat nervus opticusnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita gerakkan sampai jaraknya 5-3 cm. Nah, terus di sini kita lihat. Nah, kemudian di situ kita lihat sudah bu. Nah, selama di pemeriksaan itu, kita lihat yang pertama adalah optic nerve-nya. Apakah ada perubahan warna? Apakah ada pendarahan? Seperti apa? Batasnya apakah jelas? Kalau misalnya pucat, itu mungkin aja papil atrofi. Kemudian kita juga pemeriksaan dis ratio, normalnya itu 3. Dan nggak lupa ketika kita melakukan pemeriksaan oftalmoskop ini, kita lihat retinanya, apakah ada penyempitan pembuluh darah, neovaskular, eksudat, ataukah ada robekan. Kalau ada robekan retina, tandanya itu ablasio retina. Kita juga melihat struktur makulanya. Tapi kalau ketika kita lihat struktur makula, kita nggak perlu dimiringin selama 15 cm karena jika lurus udah tepat di makulanya.
Itu kita lihat refleks pantulan cahayanya seperti apa. Jika ada, tandanya sehat. Dan tak lupa kita juga melakukan pemeriksaan foveanya. Baik, pemeriksaan telah selesai. Kita akan membahas hasil diagnosis dari pemeriksaan kita di meja aja ya Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama.